Masih berbicara tentang survei partai politik di mata generasi Z pemirsa bersama Mas Adi Prayitno dan juga Mas Toto Suryaning Tias. Saya ingin ke Mas Toto, kalau berbicara tentang pemilihan partai politik begitu kan yang dipotret dalam survei Litbang Kompas, begitu seberapa berpengaruhkah sebetulnya jika partai politik ini digabungkan atau berkoalisi, Mas Toto? Adakah analisanya? Ya, kalau kita bagi per generasi dari hasil survei kami Juni kemarin ya, itu sebetulnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Ya, ada signifikansinya tapi relatif rendah. Saya contohkan begini. Kalau kita bagi antara generasi Z, Y muda, Y madya, dan generasi X dan generasi baby boomer, jadi 5 kolom ya, 5 kolom usia, itu yang tetap akan memilih, itu angkanya ada di sekitar 30-an% sampai dengan 40-an%. Nah, memang ada kecenderungan bahwa makin tua itu pemilih itu makin loyal. Jadi dia tetap akan memilih meskipun parpolnya itu mencalonkan tokoh yang tidak disukai, dalam arti berkoalisi lah. Iya. Dia berkoalisi dengan partai lain lalu mencalonkan tokoh yang tidak disukai, dia tetap akan memilih. Memang generasi muda ini yang tetap akan memilih relatif cenderung lebih sedikit ya. Jadi memang akan lebih banyak berubah daripada generasi yang lebih tua. Sebagai contoh kalau generasi Z itu 34% tetap akan memilih, sementara yang baby boomer itu sampai 46% yang akan tetap memilih. Apakah figur ini sangat menentukan sekali untuk kalangan Z? Jelas. Ya, jangankan figur sosok, figur partai pun juga menentukan, kan bisa dibalik. Jika calon presidennya yang dia sukai itu ternyata diusung oleh partai yang tidak disukai. Itu juga kelihatan di sini. Misalnya Gen Z itu kalau calon presiden yang dia sukai ternyata diusung oleh partai yang tidak disukai, itu yang akan tetap memilih Gen Z ya, itu 62%. Gitu. Sementara baby boomer itu yang akan tetap memilih turun menjadi 54%. Yang tidak memilih, jadi kalau calon presidennya itu diusung oleh partai yang tidak disukai, orang anak-anak muda ini Gen Z ini yang tidak akan memilih hanya 19%, sementara baby boomer 29%. Baik. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa memang generasi muda secara relatif signifikan juga, tetapi tidak terlalu besar angkanya. Dan ini sangat mungkin berubah-berubah begitu ya mereka itu ya. Generasi muda pilihannya lebih dinamis, dia tingkat loyalitasnya relatif lebih rendah dibandingkan yang generasi baby boomer atau generasi tua. Sementara yang generasi X dan generasi Y itu ada in between di antara generasi Z dan generasi baby boomer. Mas Adi, ini menarik ya, bagaimana tadi ya ada ceruk yang begitu besar begitu kan dengan angka statistik yang tadi sudah kita bahas ya, perlu untuk diperhitungkan di 2024, tapi tidak mudah juga untuk bisa memegang mereka nih generasi Z ini. Ya saya kira setuju ya, karena banyak dari anak muda ini baru kenal dan engage dengan persoalan-persoalan politik. Kalau dari data-data yang kita miliki itu masuk kategori weak voter sebenarnya, di mana iman politiknya itu suka berubah. Hari ini bisa PDIP, besok bisa saja dia ngambang, ataupun dia tetap konsisten dengan pilihan politiknya. Begitupun dengan pilihan partai dengan yang lainnya. Itu artinya apa? Sentuhan-sentuhan politik yang kontinu, yang disukai secara konsisten, termasuk juga memunculkan figur-figur yang membuat mereka jatuh hati, menjadi dua variabel penting sebenarnya bagi generasi pemilih anak muda ini untuk bagi partai tentu saja meneguhkan citra dan persepsinya sebagai partai yang akan dipilih oleh mereka. Betul kata Mas Toto bahwa kalau untuk umur 35 tahun ke atas, mereka ini adalah strong voter karena mereka sudah terbiasa dengan pilihan-pilihan politik yang kemudian sebenarnya mereka agak sulit untuk digoyang secara politik. Maka tidak mengherankan partai-partai besar seperti misalnya PDIP, Golkar, dan termasuk Gerindra, sekalipun mereka turun itu kan tidak terlampau terjun bebas. Kita bisa bayangkan misalnya ketika Golkar 2019 yang lalu kan mengalami satu turbulensi politik yang cukup luar biasa, di mana ketum dan sekjennya berhadapan dengan KPK. Tapi Golkar turunnya tidak signifikan, hanya kehilangan 5 kursi anggota dewan. Itu artinya apa? Strong voternya dipelihara. Begitupun dengan PDIP ataupun Gerindra. Nah, partai-partai politik yang baru seperti Perindo gitu ya, tentu harus belajar banyak dalam konteks bagaimana membangun loyal voter di level generasi pemuda saat ini yang memang mulai engage, mulai suka dengan dunia politik yang dikanalisasi melalui media dan new social media seperti medsos yang kemudian belakangan berdetak ya. Baik.
misalnya TikTok, ada di Twitter, ada IG, yang kemudian seringkali membuat preferensi dan pilihan politik anak muda itu secara perlahan sudah mulai kelihatan afiliasi politiknya. Baik. Jadi survei Litbang Kompas ini menurut saya sebenarnya adalah potret mutakhir terkini, di mana partai-partai politik non-parlemen sekalipun sudah mulai disukai secara signifikan oleh anak muda karena kampanye politiknya, karena kerja sosial, termasuk figur-figur yang secara konsisten mendakwahkan konten-konten politik yang secara perlahan mulai disukai. Baik, tapi Yang saya sebut kembali lagi sebagai ke koalisi partai politik harus seperti apa ini untuk bisa mengamankan suara mereka di generasi Z dengan koalisi yang sekarang sudah mulai untuk dibangun begitu ya? Kalau melihat kecenderungan dan preferensi politiknya ya Mas Reza, sederhana. Anak muda ini lebih suka pada figur ya. Jadi apapun figurnya terlepas dari partai politik yang disebut tidak suka itu tadi adalah menjadi magnet satu-satunya yang saat ini membuat anak muda itu terafiliasi dan ingin menjadi bagian dari peta koalisi itu. Baik. Jadi untuk 2024 kalau figurnya nggak disukai, relatif tidak terkonfirmasi, maka anak-anak muda itu cenderung apatis, menarik diri dalam persoalan politik, bahkan dia mungkin tidak mau ikut dalam urusan pemilu ya. Baik. Ini yang saya kira bahwa anak muda jumlahnya signifikan, tapi kalau sentuhan dan feel politiknya tidak didapat, maka ceruk pemilih yang besar ini akan menjadi ladang yang sebenarnya akan jadi sia-sia. Makanya survei Litbang Kompas ini dalam banyak hal sudah membantu partai politik ya, terutama Perindo di mana angkanya cukup signifikan. Baik. Kalau Perindo konsisten dengan 4%, tentu di 2024 juga akan menghiasi Senayan. Ya, saya ke Mas Soto terakhir, masukan dari Anda dari hasil survei untuk mereka tentu saja yang sedang menggarap generasi Z, apa yang perlu untuk diperhatikan? Sebetulnya yang paling penting kalau menurut kami adalah bagaimana membangun narasi yang peduli terhadap perhatian yang dibutuhkan oleh anak-anak muda ya, kelompok muda. Sekarang ini sebetulnya sangat mudah karena persoalannya bertebaran. Cuman persoalannya kan mampukah sumber daya di partai itu, baik dari sumber daya materi maupun non materi untuk membangun narasi itu. Jadi membangun narasi ini harus dilakukan berkelanjutan, bukan hanya 1-2 kali tembak gitu ya, 1-2 kali sebar gitu. Karena dia harus membangun loyalitas. Bagaimanapun anak-anak muda ini meskipun dia punya tingkat volatilitas pilihan yang lebih besar daripada generasi yang lebih tua, akan tetapi mereka bukannya generasi yang liberal seperti betul-betul seperti di Barat. Tetap aja ada sisi-sisi konservatifnya, karena kalau kita lihat pola pilihan di masyarakat Indonesia ini sebetulnya tetap terpola pada aspek-aspek yang sifatnya lebih cukup tradisional juga, selain berbasis pada program-program kebaruan gitu. Baik, terima kasih Mas Soto Suryaning Tias, peneliti senior Litbang Kompas, dan Mas Adi Prayitno, pakar komunikasi politik, sudah bergabung bersama kami. Di segmen berikutnya pemirsa, kami akan hadir dengan pertanyaan yang sama, mampukah partai politik bisa memberikan ya sentuhan yang berbeda tadi untuk bisa menarik simpatik dari generasi Z. Sesaat lagi tetaplah di MNC News Prime.